Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, haji adalah panggilan. Demikian pesan bijak yang sering didengar. Maka mereka yang berhaji diidentifikasi sebagai orang yang mendapat panggilan. Haji diwajibkan bagi yang mampu. Namun kemampuan tidak selalu identik dengan kekayaan materi. Karena berapa banyak orang yang mampu secara materi tidak kunjung berhaji. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak mampu secara materi mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah Maksum Safi Banet bin Wahab. Secara materi, kakek 79 tahun asal Madura ini jauh dari kesan mampu. Maklum, profesinya adalah tukang beca dengan penghasilan harian yang tidak menentu. Ada kalanya sampai 50.000, namun tidak jarang juga jauh-jauh dari angka itu. Kondisi ini tidak menyurutkan niatnya untuk berhaji. Pelajaran rukun iman yang didapatnya sewaktu kecil menjadi pondasi dasar akan keyakinannya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Saya dulu ngaji Arkanul Iman atau rukun iman. 1, harus percaya kepada Allah, baik dan buruknya takdir Allah. Ujarnya saat ditemui di Hotel 605 tempatnya menginap yang berada di wilayah Syishah, Mekah. Kedua, saya meyakini pesan ayat surat Yasin. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya percaya itu, sambungnya. Jadi kuncinya percaya kepada Allah lalu berusaha sambil meminta. Kalau Allah mentakdirkan, saya yakin. Kalau Allah menghendaki, saya akan berangkat, katanya lagi. Kepercayaan akan kekuasaan Allah adalah pondasi utama. Selanjutnya Maksum berusaha untuk mewujudkan niatnya berhaji di Baitullah. Dengan beca, Maksum mencari nafkah untuk dirinya yang kini sudah tidak lagi direpoti anak-anaknya. 6 dari 14 keturunannya yang masih hidup sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Maka jika masih ada sisa dari hasil menarik beca, Maksum mengumpulkannya sampai 20 tahun hingga dia bisa mendaftar haji pada 2010 lalu. Saya nabung sedikit demi sedikit, sebab pendapatannya tidak menentu. Kadang dapat 50.000, kadang kurang, kenangnya. Saya narik beca di Pasar Atum Surabaya tiap hari. Tapi kalau nabungnya tidak tentu, sambungnya. Setelah menunggu selama 7 tahun, Maksum bisa berangkat haji tahun ini. Bergabung dalam kloter embarkasi Surabaya. Dia mengaku bahagia dan kaget bisa memenuhi panggilan Allah. Sesuai yang dicita-citakannya sejak lama. Alhamdulillah, sampai di sini juga saya merasa kagum dan kaget, tuturnya dalam bahasa Jawa. Maksum mengaku sampai sekarang masih menarik becak. Meski usianya sudah mulai senja. Sepulang haji, dia juga mengaku ingin terus menarik becak karena profesi itu yang selama ini ia jalani. Setelah haji, tetap narik becak. Kalau masih kuat kerja, masih pengen terus agar tidak merepotkan anak, katanya. Kita kesini kehendak Allah, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa, tutupnya. Selamat menunaikan haji, semoga Maksum beroleh haji yang mabrur. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Sifa, Suratus Syafiyah, Suratud Doa, Suratud Tolab, Suratus Soal, Suratul Ta'limil Ma'salah, Suratul Mujizah, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala. Karena sebagai surat pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah berkata kepadaku,
maukah aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran." Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Masyani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku, hadis riwayat Bukhari. Tentu saja banyak sekali keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Sebagai contoh, kami akan mengisahkan kisah nyata seseorang yang sering mengamalkan surat Al-Fatihah dan langsung merasakan keajaibannya. Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah atau amalan dahsyat pelancar rezeki. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar atau pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya, proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Gonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit hutang. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim dan istrinya juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Gonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Gonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Gonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Gonim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4, dilihatnya si ulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rafi berdoa, Pak Gonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil mengadahkan tangan ke atas. Rafi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Rafi berkata pada ibunya, "Bu, Rafi pernah mendengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Rafi baru ingat tadi malam. Ya udah, Rafi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Rafi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tadi sangka, selepas sholat subuh, ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim yang tadinya kuyung menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Rafi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan, nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Gonim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Sahabat yang beriman, itulah kehebatan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah